Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi pada pembelajaran matematika. Marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk kali ini kita akan memasuki pada bab berikutnya, yaitu mengenai aritmetika sosial. Dalam hal ini kita akan membicarakan masalah keuntungan dan kerugian. Pengertian dari untung dan rugi dalam suatu perdagangan, perdagangan itu akan dikatakan untung atau kita lambangkan dengan U, itu jika harga jualnya lebih dari harga pembelian. Jadi harga penjualan lebih dari harga pembelian. Harga penjualan kita misalkan Haji, harga pembelian kita misalkan Habi. Sedangkan perdagangan itu dikatakan rugi jika harga penjualannya kurang dari harga pembelian. Dan perdagangan dikatakan impas atau balik modal itu jika harga jual sama dengan harga pembelian. Nah, untuk menghitung keuntungan dan kerugiannya suatu perdagangan, itu kita bisa menggunakan rumus U sama dengan harga jual dikurangi harga beli. U sama dengan Haji dikurangi Habi. U-nya itu adalah keuntungan, besarnya keuntungan. Nah, apabila nanti dicari harga jual, harga belinya, harga beli itu diperoleh dari harga jual dikurangi untung. Karena untung mestinya kan harga jualnya lebih besar daripada harga pembelian, sehingga harga jual dikurangi untung, itu besarnya harga pembelian. Kalau ditanyakan harga penjualan, itu karena penjualannya lebih dari harga pembelian, berarti harga penjualan itu sama dengan harga pembelian ditambah besarnya keuntungan. Kemudian apabila perdagangan itu mengalami rugi, maka besarnya kerugian bisa dihitung dari harga pembelian dikurangi harga penjualan, karena harga pembelian itu lebih besar dibandingkan harga jualnya, atau harga jual itu kurang dari harga beli. Nah, apabila ditanyakan harga belinya, maka diperoleh dari harga penjualan ditambah besarnya kerugian. Nah, sedangkan harga penjualan itu diperoleh dari harga pembelian dikurangi besarnya kerugian. Untuk selanjutnya, kita akan menghitung besarnya persentase keuntungan. Persentase keuntungan itu digunakan untuk mengetahui persentase keuntungan dari suatu penjualan terhadap modal yang dikeluarkan. Jadi, persentase keuntungan itu berdasarkan harga pembelian. Misalnya PO itu persentase keuntungan, Habi adalah harga pembelian, dan Haji adalah harga penjualan. Maka persentase keuntungan dapat dicari dengan rumus PO, persentase untung, itu sama dengan U dibagi harga pembelian, karena berdasarkan modal atau harga pembelian, kali 100%. Sebagai contoh, dalam suatu permasalahan, Pak Dedi membeli suatu motor bekas dengan harga 4 juta rupiah. Dalam waktu 1 minggu, motor tersebut dijual kembali dengan harga 4.200.000 rupiah. Tentukan persentase keuntungan Pak Dedi. Nah, di sini diketahui bahwa harga pembeliannya adalah 4 juta. Harga penjualannya 4.200.000. Sehingga di situ terjadi harga jualnya lebih besar dibandingkan harga beli, sehingga mengalami keuntungan. Nah, besarnya keuntungan itu diperoleh dari harga penjualan dikurangi harga pembelian, yaitu 4.200.000 dikurangi 4 juta. Diperoleh besarnya keuntungan 200.000. Nah, untuk mencari persentase keuntungan,
PU itu sama dengan besarnya keuntungan dibagi harga pembelian kali 100%, yaitu 200.000 dibagi 4 juta kali 100%. Ini bisa kita bagi dulu 100, 0, 02 kita coret. Kemudian di sini tinggal nolnya tinggal 5, 4. Maka kita coret 4, tinggal 20 dibagi 4 kali 1, yaitu diperoleh 20 bagi 4 adalah 5%. Jadi persentase keuntungan yang diperoleh Pak Dedi adalah 5%. Contoh yang kedua, sekarang kalau dibalik, Pak Dedi membeli suatu motor bekas dengan harga 4 juta rupiah. Dalam waktu 1 minggu motor tersebut dijual kembali dengan harga 105% dari harga pembelian. Tentukan keuntungan Pak Dedi. Jadi di sini yang diketahui itu adalah, ini ada 2 alternatif nanti. Jadi yang diketahui di situ adalah harga pembeliannya 4 juta dan harga jualnya itu 105% dari harga pembelian. Dengan demikian maka harga jualnya ini bisa dihitung, yaitu 105% dari harga pembelian. 105% kali harga pembelian. 105% itu adalah 105 dibagi 100 kali harga pembeliannya adalah 4 juta, sehingga diperoleh 4.200.000. Ini bisa kita bagi 100 bagi 100, sehingga dikalikan 4 diperoleh 4.200.000. Yang ditanyakan adalah besarnya keuntungan. Besarnya keuntungan. Untung itu diperoleh dari harga penjualan dikurangi harga pembelian, karena untung itu harga penjualannya lebih besar dibandingkan harga pembelian, yaitu 4.200.000 dikurangi 4 juta diperoleh 200. Jadi keuntungan Pak Dedi adalah 200.000 rupiah. Nah, alternatif yang kedua, alternatif penyelesaian yang kedua itu adalah harga pembelian diketahui 4 juta. Harga jualnya adalah 105% dari harga pembelian. Maka persentase untung bisa dicari. Nah, persentase untungnya adalah 105 dikurangi 100, yaitu 5%. Oke, 5%. Dari mana 100? 100 adalah harga pembelian itu kan 100%. Sehingga 105 dikurangi 100% diperoleh 5%. Nah, besarnya keuntungan 5% dari harga pembelian ini, yaitu 5%, 5/100 kali harga pembeliannya 4 juta, sehingga diperoleh 200.000. Ini besarnya keuntungan. Jadi keuntungan Pak Dedi adalah 200.000 rupiah. Berikutnya, untuk mencari persentase kerugian. Persentase kerugian digunakan untuk mengetahui persentase kerugian dari suatu penjualan terhadap modal yang dikeluarkan. Modal yang dikeluarkan di sini adalah harga pembelian dalam perdagangan. Misalnya PR adalah persentase rugi, HB adalah harga pembelian, dan HJ adalah harga penjualan. Sehingga persentase kerugian ini bisa dicari dengan menggunakan rumus PR sama dengan R per HB. R-nya rugi, besarnya kerugian, HB adalah harga pembelian, dikalikan 100%. Sebagai contoh, Pak Rudi membeli sepetak tanah dengan harga 40 juta rupiah. Karena terkendala masalah keluarga, Pak Dedi terpaksa menjual tanah tersebut dengan harga 38 juta rupiah. Tentukan persentase kerugian yang ditanggung oleh Pak Rudi. Diketahui di sini adalah harga pembeliannya adalah 40 juta rupiah dan harga pembeliannya adalah 38, harga penjualannya adalah 38 juta. Sehingga di sini harga pembelian itu lebih besar dibandingkan harga penjualan. Dengan demikian dia mengalami kerugian. Tuh. Sehingga besarnya kerugian berapa? Yaitu harga penjualan pembelian dikurangi harga penjualan, 40 juta dikurangi 38 juta.
yaitu 2 juta rupiah. Nah, persentase kerugiannya diperoleh dari rugi dibagi harga pembelian kali 100%, yaitu 2 juta dibagi 40 juta kali 100%, diperoleh 5%. Nah, cara menghitungnya, ini nolnya ada 6, kita coret 6. Oke, ini sisa 1, kita coret 1 dengan ini, sehingga 2 kali 10 20 dibagi 4, 5%. Jadi persentase kerugian ditanggung oleh Pak Rudi adalah 5%. Selanjutnya, contoh berikutnya. Pak Rudi kebalikan dari tadi. Pak Rudi membeli sepeda tanah dengan harga 40 juta. Karena terkendala masalah keluarga, Pak Dedi terpaksa menjual tanah tersebut dengan menanggung kerugian 5%. Jadi dibalik. Jadi kalau di sini diketahui persentase kerugiannya, maka tentukan harga jual tanah milik Pak Dedi, Pak Rudi. Ini maksudnya kalau di sini Pak Rudi, ini Pak Rudi ya. Oke. Cara menyelesaikannya diketahui di sini adalah harga pembeliannya adalah 40 juta, persentase kerugiannya 5%. Sehingga besarnya kerugian itu 5% dari harga pembelian. 5/100 kali 40 juta. Diperoleh kerugiannya 2 juta. Cara menghitungnya dibagi 100 bagi 100 sehingga 1, sehingga 5 kali 4 itu 20 tambah 0 4, 2 juta. Oke. Kemudian persentase kerugiannya sudah diketahui, yang ditanyakan adalah harga jual tanahnya. Harga jual itu diperoleh dari harga pembelian dikurangi rugi, yaitu 40 juta dikurangi 2 juta, diperoleh 38 juta. Jadi harga jual tanah Pak Rudi adalah 38 juta. Nah, itu tadi anak-anakku beberapa contoh dan cara penyelesaiannya. Cobalah kalian untuk menyelesaikan soal-soal latihannya, dan nanti kalau ada permasalahan bisa ditanyakan. Ini ada 4 soal ya. Maaf, di sini 1 2 3 4 soal. Demikian anak-anakku, pertemuan kali ini semoga memberikan manfaat buat kita semua. Sebelum kita akhiri, marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.